wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep teknologi dan sistem informasi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Eksan, Eskom MM selaku dosen pengampu, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahana Hakim Negara, NIM saya 1120 11374, kelas MA 20 A7. Oke, langsung aja materi pertama. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Ada 3 jenis menggambarkan jenis teknologi informasi. Perangkat keras, hardware. Bagian-bagian pokok perangkat keras pada sistem komputer adalah masukan, input, lalu ada perantara proses, terus ada tempat penyimpanan, storage, dan yang terakhir ada keluaran yaitu output. Contohnya itu ada mouse dan keyboard. Perangkat lunak software. Keberadaan perangkat lunak software selalu menyertai perangkat keras hardware yang ada. Hanya saja tidak semua perangkat lunak muncul untuk dibahas. Hal ini tergantung pada perkembangan teknologi perangkat lunak itu sendiri. Contohnya itu ada operation system, lalu ada software development kit. Yang terakhir ada perangkat pemikiran atau brainware. Orang yang menggunakan memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer itu sendiri. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter, sebutan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. 6. Fungsi teknologi informasi. 1 ada menangkap atau capture, yang 2 ada pengelola, processing, yang ketiga ada menghasilkan, generating, 4 ada penyimpan, storage, yang kelima ada mencari kembali, retrieval, yang keenam ada mentransmisi yaitu transmission. Selanjutnya ada manajemen informasi, kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik dengan mendayukan kemampuan komputer. Manajer menerima dan mentransmisikan informasi dalam bentuk lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan itu terjadi dalam pertemuan terjadwal maupun tidak terjadwal yang terjadi sewaktu melakukan pemeriksaan dan selama percakapan dengan telepon. Lalu ada komunikasi tertulis, itu mencakup laporan, memo, dan surat. Keterampilan manajer. Ada banyak keterampilan yang bisa disebutkan yang harus dipunyai oleh seorang manajer yang berhasil. Namun 2 diantaranya yang dianggap paling dasar adalah komunikasi dan pemecahan masalahnya. Pengambilan keputusan decision making adalah tindakan pemilihan alternatif, biasanya diperlukan untuk membuat beberapa keputusan untuk menyelesaikan masalah. Sistem informasi sebagai poros kegiatan manajemen. Perorganisasian adalah proses untuk menata dan melokasikan pekerjaan dan sumber daya manusia serta pendistribusian wewenang sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Perorganisasian perlu memperhatikan sasaran organisasi karena sasaran yang berbeda akan memerlukan perorganisasian yang berbeda pula. Lalu ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses di mana manajer secara matang dan bijaksana memikirkan dan menetapkan sasaran serta tindakan berdasarkan beberapa metode yang diperlukan untuk mencapainya. Kepemimpinan seorang manajer dapat dilihat dari sejauh mana ia mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu ada pengendalian. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi yang sedang atau telah berlangsung sudah benar serta sesuai dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada siklus informasi, yaitu ada data. Pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan suatu proses pengumpulan data yang hasil asli dengan cara tertentu seperti sampling, data transaksi, data warehouse, dan lainnya sebagainya, yang biasanya merupakan proses pencatatan data ke dalam sebuah file. Lalu ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan langkah terhadap hasil pengelolaan data. Langkah ini merupakan yang sangat penting dalam prosedur pengelolaan data, sebab hasil tersebut akan ditemukan kembali pada proses pengelolaan data selanjutnya. Hasil pengelolaan data akan disimpan dalam suatu file. Informasi output. Output adalah hasil pengelolaan data yang ditampilkan pada alat output seperti monitor, printer, dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih.